Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore anak-anak 12 MIPA 7. Semoga kalian di rumah sehat. Kemudian meskipun kita sekarang WFH, work from home, semoga belajar hari ini kalian tetap semangat ya. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan doa. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang KD atau kompetensi dasar 4.5, yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca beragam teks editorial di Google Classroom, peserta didik dapat mendiferensiasikan informasi penting teraktual dalam teks editorial dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Diferensiasi adalah membedakan ragam informasi yang ada di dalam teks editorial dan membedakan dua atau lebih jenis teks editorial, termasuk jenis teks editorial apa seperti itu. Oke, masuk ke materi. Mari kita akan menjeniskan teks editorial yang telah nanti saya berikan di Google Classroom, yaitu jenis teks editorial ada 3. Yang pertama adalah interpretatif editorial, kemudian yang kedua adalah kontroversial editorial, dan yang ketiga adalah explanatory editorial. Yang pertama adalah teks editorial interpretatif, berarti bagaimana seorang redaksi atau penulis membuat teks editorial yang di dalamnya adalah memaknai isu-isu dari peristiwa yang sedang hangat terjadi. Kemudian teks ini dibuat dengan menyajikan fakta-fakta untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Jadi lebih kepada ada suatu peristiwa, ada isu-isu dimaknai oleh redaksi atau penulis, sehingga pemaknaan ini memberikan pengetahuan terhadap pembaca. Kemudian yang kedua adalah teks editorial kontroversi, yaitu di dalamnya penulis meyakinkan pembaca, memberikan kepercayaan kepada pembaca tentang suatu isu. Biasanya kita dikirim untuk mempercayai pendapat-pendapat dari redaksi atau penulis, sehingga kalau ada pendapat yang berlawanan dengan redaksi atau penulis akan dikesankan minor atau buruk seperti itu. Jadi teks editorial ini punya maksud tertentu. Yang ketiga adalah teks editorial penjelasan atau explanatory, yaitu merupakan teks editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan membuka kesadaran pembaca untuk memperhatikan isu tersebut. Jadi suatu isu yang atau peristiwa yang barangkali tidak penting ketika diajukan oleh redaksi, tujuannya adalah memberikan kesadaran, oh ternyata ada peristiwa seperti ini, ada isu seperti ini yang bagi redaksi penting untuk diketahui oleh pembaca, atau membuka kesadaran pembaca. Kemudian di dalam ragam informasi tersebut kita membedakan fakta dan opini. Kemudian kita juga membedakan opini itu ada 5 jenisnya, ada kritik, ada penilaian, ada prediksi, ada harapan, ada saran. Termasuk yang mana? Jadi kita membedakan fakta dan opini. Terus kita juga membedakan, menjeniskan lagi opini itu jenis yang mana, karena opini ada 5. Untuk contoh kalimat nanti bisa kalian baca sendiri dengan mengunduh materi ini di Google Classroom seperti itu. Kita masuk ke LKPD. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik pada pertemuan kedua. Yang pertama adalah bacalah teks editorial yang disediakan. Ini ada 2 link, kalian download semuanya. Karena kita mendiferensiasi, membedakan, maka dibutuhkan 2 jenis minimal. Diskusikan dalam grup kelompok di WhatsApp mengenai temuan kalian terhadap diferensiasi ini. Kemudian masukkan ke dalam kolom yang telah saya sediakan di situ. Temuan kalimat apa, kemudian kalimat tersebut termasuk jenis ragam informasi fakta atau opini. Kalau opini yang mana, kemudian jenis teks kalian sebutkan juga. Jadi nanti setelah kelompok memasukkan hasil temuan ke dalam kolom, diunggah di dalam grup WhatsApp, diwakili oleh satu temannya,
menjelaskan di dalam video yang maksimal 4 menit tentang temuan-temuan diferensiasi ragam informasi di dalam teks editorial. Diunggah ke grup WhatsApp untuk tugas kelompok, nanti dikomentari oleh kelompok yang lain. Kelompok 1 dikomentari 2, kelompok 2 dikomentari 3, kelompok 3 dikomentari kelompok 4, seperti itu. Nah, dinilai dengan cara rubrik kerja penilaian hasil kerja kelompok. Kebenaran hasil temuan fakta dan opini teks editorial. Kalau benar seluruhnya, kalian berikan nilai 4, seperti itu. Jadi ini ada rubriknya, kalian saling menilai. Kelompok 1 berarti nanti dinilai oleh kelompok yang paling terakhir, seperti itu. Untuk tugas 2 adalah tugas individu, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti bisa kalian baca. Untuk tugas yang kedua, kalian unggah di Google Classroom, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan, dari lembar kerja yang telah saya sampaikan, ada pertanyaan? Oke, saya kira sudah paham semua. Kalau nanti ada masalah dalam pengerjaan atau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, silahkan kalian tanyakan di grup kelas, nanti akan saya jawab di sana. Oke. KPU melarang konser di Pilkada 2020. Teks editorial tersebut termasuk dalam jenis teks editorial interpretatif karena teks tersebut menjelaskan isu pokok mengenai larangan KPU untuk menggelar konser di Pilkada 2020 dengan memberikan fakta-fakta serta penjelasan mengenai topik tersebut untuk memberikan pengetahuan. Berikut fakta dan opini yang ada di dalam teks nomor 1. Lalu pada teks kedua yang berjudul Tolak Pilkada, PBU mengatakan kita belum punya sukses story menekan COVID-19. Pada teks tersebut jenisnya adalah teks editorial kontroversial karena teks tersebut meyakinkan pembaca pada kepercayaan mengenai isu tolak pilkada dengan menunjukkan pendapat-pendapat yang berlawanan pada teks digambarkan lebih buruk, seperti contoh pada kalimat yang ada di paragraf kedua, yakni PBNU tidak sependapat dengan pemerintah mengenai isu ini, sehingga menurut PBNU jika pilkada tetap dilaksanakan demi menuruti pemerintah, maka akan bahaya dan dampaknya mengingat akan penularan COVID-19 yang masih tinggi, atau dengan kata lain, teks tersebut merupakan teks editorial kontroversi karena di dalamnya mengandung kontroversi antara pemerintah dengan PBNU mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Pertama sampai dengan bukti yang keempat merupakan kalimat fakta, dan bukti yang pertama terdapat pada paragraf pertama, bukti yang kedua terdapat pada paragraf kedua, bukti yang ketiga terdapat pada paragraf ketiga, dan bukti yang keempat terdapat pada paragraf keempat. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah mendiferensiasi adalah membedakan ragam informasi di dalam teks dan membedakan jenis-jenis teks tersebut. Jadi editorial itu ada jenisnya, kita bedakan. Kemudian jenis teks editorial ada 3, interpretatif, kontroversial, dan explanatory. Kemudian untuk opini jenisnya ada 5. Ada saran, ada prediksi, ada kritik, ada dugaan, ada penilaian, seperti itu, ada 5. Oke, saya mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengupload tugas di grup WhatsApp untuk kelompok disertai video penjelasan presentasi, dan tugas individu di Google Classroom saya tunggu terakhir sampai pukul 19 WIB, 19.00 WIB, saya tunggu. Untuk pertemuan depan kita akan belajar tentang menganalisis ragam informasi teks editorial sebagai bahan teks editorial. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.